106 dia Untirta Smart Energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smartizenku, jangan lupa ya, hari ini balik lagi bersama Hari Heri di program tercinta kita, yakni Kumadai, Kupu Jelang Maghrib Dakwah Islam ya. Jadi 2 jam ke depan Heri bakal menemani kalian semua. Jadi Smartizen, sore kali ini kita bakal membahas tentang hal-hal yang penting pokoknya ya, yang dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan nih. Jadi sekarang kita bakal membahas tentang tren berbusana muslim tapi jangan lupa syariat. Oke, ini nih khususnya bagi anak-anak milenial ya. Jadi Smartizen jangan mana-mana, stay tune terus di 106 dia Untirta. Ya, Smartizen balik lagi nih bersama Hari Heri tentunya ya di program tercinta kita Kumadai. Nah, sesuai yang tadi saya bilang, jadi sore kali ini kita bakal membahas tentang tren fashion modern ya, muslimah gitu, tapi jangan lupakan syariatnya. Nah, ini penting banget nih, terutama kita sebagai kaum modern, kaum milenial, tentu selalu bersinggungan ke hal-hal yang apa ya namanya ya, yang modernisasi, termasuk juga masalah pakaian, karena pakaian itu menjadi salah satu daya tarik kita, salah satu fashion kita gitu kan, supaya entah menarik perhatian, entah buat percaya diri gitu kan. Sekarang saking majunya perkembangan zaman, baju tentang keagamaan, salah satunya baju muslimah ya, terus selalu berevolusi gitu kan, menuju ke hal-hal yang lebih modern. Salah satunya sekarang marak sekali nih anak-anak muda kita pada suka banget yang namanya lagu-lagu modern. Aduh, lagu-lagu modern lagi, baju-baju modern, astagfirullah. Nah, ini yang sering jadi sorotan nih tentunya. Kira-kira hal kemodernan itu mungkin ya boleh, cuma jangan sampai dibentrokan, jangan sampai karena dicap baju muslimah tapi tidak muslimah pada prakteknya. Itu jangan ya. Langsung saja nih ya kita bahas nih. Akhlak berpakaian seorang muslimah adalah muslim dan muslimah ya, adalah manakala ia mengenakan pakaian dengan rapi, menutup aurat dan tanpa berlebih-lebihan, sesuai dengan apa yang telah digariskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dilakukan atas kehendak atau kemauan sendiri, mendarah daging dan berjalan secara kontinu atau terus-menerus sehingga mentradisi dalam kehidupannya. Terbentuk perilaku beragama ditentukan oleh keseluruhan pengalaman yang disadari oleh pribadi setiap orang. Kesadaran merupakan sebab dari tingkah laku, artinya bahwa apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh individu itu menentukan apa yang akan diajarkan. Dalam konteks ini banyak nih ya, banyak para anak muda yang ngerasa baju muslim itu sebenarnya bisa untuk lebih majukan lagi. Dulu biasanya muslim tuh koko, gamis. Sekarang tuh ada banyak fashion gaya-gayanya, bahkan kayak brand siapa yang memakainya itu disebutnya ini brand anu nih muslimahnya, kayak ini nih dasternya Syahrini, atau jilbabnya Claudia Cynthia Bella atau Joda Akbar. Itu sering tuh kayak gitu tuh. Jadi perpatokannya karena lagi tren-tren aja gitu kan. Nah, di sini kita akan lihat juga dari Al-Qur'an gimana sih cara supaya umatnya, khususnya kaum muslim dan muslimah untuk berpakaian tuh. Di sini dijelaskan di Quran surat Al-A'raf ya. Jadi yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi Allah memberi pakaian kita, artinya menutup aurat-aurat kita yang sudah dibatasi ya. Jadi untuk perempuan ya, hal-hal yang misalkan menonjol ataupun yang membuat lawan jenis agar tidak tertarik, maksudnya dengan pakaian tertutup itu supaya terhindar dari hawa nafsu dan hal-hal yang tidak diinginkan lah ya gitu. Jadi kalau misalkan yang muslimah berpakaian modern gitu kan, fashionable biasanya dengan muslimah, tapi jangan lupakan pula bahwasanya auratnya harus dijaga. Jangan sampai untuk kepalanya ditutupi bener-bener rapi, tidak ada sehelai pun gitu kan.
rambut gitu, tapi di bagian lainnya terlihat jelas. Itu nggak boleh. Termasuk juga laki-laki gitu kan, pakai koko tapi misalkan cingkrang kokonya kelihatan udelnya kan kayaknya nggak ada sih. Cuman ya jangan sampai kayak gitu juga. Siapa tahu kan ke depan kan berpakaian tuh aneh-aneh. Gitu ya. Jadi Islam memerintahkan umatnya agar berpakaian yang baik dan sopan. Kalau perlu berhias di kondisi-kondisi tertentu, asal tidak berlebihan. Tidak ada ketentuan khusus mengenai pakaian mana yang lebih utama dari pakaian lainnya. Yang penting menutup aurat sesuai dengan kepantasan lingkungan setempat. Nah, bener banget. Karena Islam itu suka yang indah-indah. Jadi kalian pengen tampil cantik boleh, pengen tampil ganteng boleh. Yang penting tidak berlebihan. Karena kalau misalkan berlebihan juga khawatir menimbulkan efek yang nggak baik. Misalkan perempuan nih kuliah bawanya emas 1 kilo gitu kan kiri kanan, atau ya ada kemungkinan untuk dirampok dong. Makanya jangan, sesuai aja gitu. Jadi itulah ya kurang lebih ya pembahasan singkatnya terlebih dahulu mengenai berpakaian, fashion ya di zaman sekarang. Jadi kita bakal lebih membahas dalam lagi tentang kira-kira apa sih ada berpakaian tuh dalam Islam. Nah, nanti kita bahas lengkapnya. Jadi Smartizen jangan kemana-mana. Oke, Smartizen go masih bersama Hariri dong tentunya. Masih mengenai kita ngebahas tentang mengenai fashion muslimah atau muslim ya di zaman modern kali ini. Tapi jangan lupa jangan sampai menyelewengkan syariatnya gitu ya. Menurut saya karena muslim atau Islam itu sangat menindahkan hal-hal, sangat menyukai hal-hal indah ya. Kayak untuk mempercantik diri itu ya boleh disilahkan, tapi ya syaratnya satu, jangan sampai jangan sampai menyalahi aturan dari syariat itu sendiri gitu. Saya yakin dengan kemajuannya zaman sampai ya berpakaian pun ya itu diperbolehkan. Karena Islam itu menyukai hal-hal yang indah, menyukai hal-hal yang baru juga. Gitu. Apalagi ketika pakaian itu buat seseorang menjadi percaya diri, menjadi lebih lebih semangat untuk misalkan beraktivitas kehidupan sehari-hari. Itu kan lebih bagus banget gitu kan. Jadi kalau misalkan ya kita berpakaian fashion yang modern tapi tidak lupa juga dengan syariat Islam, maka itu saya yakin diperbolehkan. Jadi kita bakal membahas tentang ini nih perintah berbusana muslim nih ya dalam Al-Quran dan hadis. Karena kita sumber utamanya dari Al-Quran dan hadis dong. Makanya kita lihat dulu nih kira-kira mengenai pakaian itu dari sudut pandang Al-Quran dan hadis itu seperti apa ya. Jadi kita Quran surat Al-Ahzab ya ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini di Quran surat Al-Ahzab ini ya memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kasih tahu nih kepada istri-istri kamu dan anak-anak perempuan kamu serta orang-orang mukmin yakni umatnya, hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Artinya menutup auratnya, diperintahkan bahwa si perempuan ini dianjurkan untuk berpakaian yang rapih, yang sopan, yakni menutup segala seluruh tubuh mereka supaya tidak diganggu. Tidak diganggu ini dalam artian tidak diganggu oleh lawan jenisnya ya. Karena biasanya kalau mungkin ya berpakaian yang maaf sedikit senonoh itu akan lebih menaikkan hasrat laki-laki dan takutnya khawatirnya melakukan hal yang tidak. Terus kan banyak yang sekarang yang perspektif yang nggak salah itu yang salah itu laki-lakinya kali, perempuannya jangan salahkan pakaiannya. Banyak kok yang pakaian muslimah tapi tetap diganggu. Saya kira apa ya, mungkin karena kita tradisinya atau kulturnya. Oke lah kalau misalkan di luar negeri orang kayak gitu nggak ada yang diganggu orang pakaian seksi karena udah kesehariannya kayak gitu. Tapi kan di ranah kita, di lingkungan kita tuh jarang melihat hal-hal kayak gitu. Terlebih ketika kita melihat kesempatan yang ada dan perempuan berpakaian kayak gitu, itu kan menaikkan. Kan lebih baik menghindari, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya kan?
Kalau udah terjadi baru deh direhabilitas, dikasih psikolog. Ya lebih baik menghindari hal-hal tersebut dong dari kemungkinan-kemungkinan yang jelek. Terus dengan dengan pendapat ini banyak kok yang berjilbab bener rapi juga digangguin. Ya elah, itu mungkin ya sudah takdir, gimana dong. Yang penting kita ikhtiar sudah ada, syariatnya udah dilakukan. Tapi jika menimpa orang-orang atau saudara-saudari kita yang udah berpakaian rapi tapi tetap diganggu istilahnya, ya mau gimana lagi. Yang penting secara maksimal gitu sudah membenarkan sudah menjalankan hal-hal yang benar gitu. Salah satunya berpakaian dengan rapi. Ya menurut saya sih gitu sih ya. Nah, surah An-Nur juga ada nih ya, di ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putra-putri atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau putra perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, ini menandakan bahwasanya khususnya bagi perempuan ya, karena ini dikhususkan bagi perempuan, jangan sampai melihatkan perhiasannya, yakni auratnya. Kenapa auratnya disebut perhiasannya? Ya Allah, itu tuh bener aset berharga, hal yang mulia gitu kan, auratnya, mahkotanya ibaratnya ya, supaya dijaga benar-benar. Karena yang diperbolehkan tadi tuh saudara-saudaranya yang sudah ditentukan, atau orang lawan jenis laki-laki tua yang tidak mempunyai hasrat, atau ya anak-anak yang belum balik, belum mengerti, belum paham arti dari nafsu gitu misalkan ya, dari hal-hal yang dewasa misalkan, itu ya nggak apa-apa, tadi udah dijelaskan. Jadi ya terutama bagi perempuan itu titipan sih, karena hal yang mahkota, perhiasan yang paling tinggi, martabat yang mereka punya harusnya dikasih kepada orang yang benar-benar sah gitu, terutama buat laki-laki yang menjadi suaminya gitu. Ini selanjutnya hadis ya, hadis perintah berbusana muslim atau muslimah menurut hadis ya, menurut hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akhir balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seseorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menandakan bahwa memakai jilbab adalah wajib. Tadi memerintahkan ketika ada saudara yang gak punya jilbab, maka pakailah, kata, pinjamkanlah jilbabnya kepada dari saudara-saudaranya, dipinjemin supaya dipakai, karena memang berpakaian rapi dan sesuai syariat itu sangat diwajibkan. Arti wajib sendiri, ketika kita melakukannya dapat pahala, dan ketika kita meninggalkannya akan mendapat dosa. Ya kurang lebih sepertinya seperti itu ya. Jadi masih banyak nih pembahasan lebih lagi. Tadi kan saya bilang akan memberi tahu info bahwa kira-kira apa sih adab-adab dalam berpakaian muslim setelah ini ya Smartijan ya. Oke, ada lagu dari Sabian Gambus dulu ya, Jamalu. Iya Smartijanku, masih banget nih sama Harry tentunya ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat saudara-saudari muslim di seluruh dunia pokoknya ya. Karena kita harus saling mengingatkan juga dan harus saling memberi semangat untuk ibadahnya ya tentunya ya. Masih membahas tentang fashion di zaman modern kali ini, tapi tetap tidak boleh kita melanggar syariat-syariat yang sudah ditentukan ya dalam Al-Quran dan hadis tentunya ya.
Sekarang kita bakal membahas tentang kira-kira apa sih adab berpakaian yang baik menurut Islam. Jadi mengenai adab berpakaian dan berhias, terdapat beberapa ketentuan yang dianjurkan bagi setiap muslim. Antara lain nih, yang pertama nih ya, sobat izin kalau mau nyatet boleh nih ya, apalagi kalian punya istri dan punya anak perempuan misalkan. Karena ini salah satu investasi terbesar. Dosa adalah aurat atau memecahkan aurat di kehidupan sehari-hari kan. Aduh, bayangin tuh, misalkan satu helai rambut saja itu dihitungnya dosa besar. Dan kita hidup berapa tahun gitu kan. Aduh, tidak bisa dibayangkan sekali tentunya ya. Langsung saja nih, berpakaian dan berhias harus menutup aurat dan sesuai dengan kepantasan atau di wilayah yang ditempati orang tersebut. Sebagaimana dikutip dalam buku Akidah Akhlak nih yang ditulis oleh Muta'limah. Bagi laki-laki, auratnya adalah dari pusar ke lutut. Namun, lazimnya mengenakan kolor atau boxer yang menutupi pusar dan lutut tidak sesuai dengan kepantasan di Indonesia. Karena itulah seseorang harus menyesuaikan dengan keadaan sekitar serta berhias dengan sopan agar bisa diterima di masyarakat. Nah, selanjutnya nih bagi perempuan, auratnya adalah menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Karena itu jika ingin berpergian, selayaknya perempuan mengenakan jilbab dan menutupi seluruh tubuhnya. Sebagaimana tergambar dalam surat An-Nur ayat 31. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang bisa tampak daripadanya. Ini artinya bahwasanya terutama ya kita sebagai warga negara Indonesia yang berperilaku ketimuran, menjaga banget martabat gitu kan ya. Tolong jangan sama-samain sama hal-hal budaya barat gitu kan. Kayak pakaian tuh apa ya, pakaian tuh tidak ada hubungannya sama orang yang maaf kayak pelecehan seksual, kita pakai di sini nggak apa-apa kok. Nah, karena budayanya beda, oke lah kalau kalian misalkan tinggal di Amerika, kalian pakai hal yang seksi apapun nggak bakal ada orang yang macam-macam. Tapi ketika kalian bawa di tempat yang berbeda di Indonesia ya contohnya, akan terjadi culture shock. Orang yang laki-laki jarang lihat kayak begituan kan tiba-tiba kalian ada, ya jangan kaget kalau misalkan laki-lakinya istilahnya menggoda. Kok beda gitu kan dari di luar negeri? Iya, jangan sama ratakan juga gitu. Gitu ya, Smartisan ya. Lebih baik kan ada istilahnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu juga sama. Lebih baik mencegah dulu kejadian yang enggak kalian inginkan daripada nanti udah kejadian baru deh kalian pergi ke psikiater, pergi psikolog supaya mentalnya dikuatin. Ya lebih baik mencegah dulu gitu. Nah, selanjutnya ada tidak berlebihan. Ini artinya berlebihan dalam hal apapun dilarang dalam Islam, termasuk berlebihan dalam berhias dan berpakaian. Dilansir dari NU Online secara spesifik terdapat larangan menunjukkan hal ini sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Makan, minum, berpakaian dan bersedekahlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan dan sombong. Hadis riwayat Nasai. Artinya kegiatan sehari-hari kita itu harusnya sewajarnya saja, seperti makan. Ya wajar-wajar aja. Kalau makan itu semuanya Portugal gitu kan, porsi tukang begal makanya. Porsi tukang gali gitu kan, sepiring dua piring numpuk akhirnya kekenyangan. Itu nggak boleh juga. Minum sampai kembung, ya jangan. Ini khususnya juga berpakaian. Misalkan berlebih-lebihan, waktu kondangan bawa emas 3 kilo gitu di tangan kiri kanannya, ya nggak boleh ya. Itu malah akan mengundang para pencopet yang akan merampas harta benda Anda, yaitu emas-emas Anda yang dibawa itu. Jangan makanya ya. Selanjutnya ada tidak menyerupai lawan jenis kelaminnya. Nah, ini penting banget nih. Saking modernnya kadang kita tidak bisa membedakan ini sebenarnya pakaian yang layak untuk laki-laki atau perempuan gitu. Kan dipakai aja biasanya. Nah, Islam menjaga batasan dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, termasuk juga mengatur cara berpakaiannya. Pakaian laki-laki dilarang menyerupai pakaian perempuan, demikian juga sebaliknya. Nabi Muhammad SAW bersabda ya di hadis riwayat Bukhari, melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Paham ya? Misal ada laki-laki yang pakai lipstik, pakai baju seksi misalkan, atau pakai kerudung malah itu menyerupai perempuan, ya nggak boleh. Begitupun sebaliknya.
kayak perempuan pakai baju robek-robek gitu kan, numbuhin apa namanya jenggot gitu pakai apa kayak gitu, pakai obat segala macam, ya jangan. Karena itu tadi itu ya, Nabi Muhammad melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Naudzubillahi min dzalik ya. Moga kita dijauhi oleh sifat-sifat seperti itu. Nah, habis ini Smartizen kita membahas tentang kira-kira apa sih manfaat ketika kita menjaga berpakaian kita atau sopan santun kita atau fashion kita di kehidupan sehari-hari. Makanya Smartizen jangan kemana, stay tune terus di 106 di Daun Tirta. Iya Smartizenku masih lagi dong sama Harry yang akan menemani kalian semua. Bukan akan lagi, udah menemani ya. Jadi masih membahas tentang fashion ya, muslimah di era modern kali ini. Tadi kan sudah dibahas tuh tentang adab-adabnya, tentang hukumnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan hadis tentunya ya. Jadi karena udah membahas udah dalam tuh, kita bakal ngasih info nih buat Smartizen semuanya. Ada 10 manfaat berpakaian atau berfashion gitu kan yang sesuai syariat Islam. Gitu Smartizen. Jadi yang pertama ada menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Jadi ini ada kisah dulu sedikit ya Smartizen ya. Dikisahkan bahwa kelak bahwa manusia yang paling banyak masuk neraka yaitu dari kaum wanita. Mengapa? Sebagian besar penyebabnya adalah wanita tersebut tidak berpakaian yang menutup aurat. Jadi manfaat utama berpakaian menurut syariat Islam adalah menghindarkan diri dari dosa dan menjauhkan dari siksa neraka. Betul banget ya. Yang utama ketika berpakaian adalah menjaga kita dari mengumbar-umbar aurat terhadap lawan jenis tentunya ya. Karena itu menjadi sumber dosa kita seterusnya. Ya bayangin aja, apalagi perempuan misalkan wajib pakai kerudung gitu kan, karena rambutnya nggak boleh terlihat. Bayangin kalau tiap hari nggak pakai kerudung yang baik, kelihatan terus, itu akan dosanya mengalir. Naudzubillah ya. Nah, manfaat kedua menghindari fitnah dari pandangan negatif. Harga diri seseorang ada pada pakaiannya. Manfaat kedua berpakaian menurut Islam adalah menghindari pandangan negatif terhadap diri kita. Jika ada orang memakai pakaian yang sedikit terbuka dan memperlihatkan lekuk tubuh, maka akan timbul pandangan negatif. Dikira orang tersebut adalah wanita nakal, wanita penggoda, wanita murahan, dan sebagainya. Untuk menghindari penilaian tersebut, disinilah manfaat dari berpakaian. Jika orang berpakaian sesuai syariat Islam, maka akan lebih dihargai orang lain. Ini kita sudut pandangnya dari agama ya Smartizen ya. Kalau misalkan hal sosial yang kayak kebebasan ya itu mangga, itu kan prinsip orang masing-masing. Tapi yang menurut agama, hal yang baik adalah menutup aurat yang baik dan benar. Karena kalau misalkan menunjukkan lekuk tubuh memang ada stigma kayak laki perempuan nakal segala macemnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya prinsipnya enggak kok, saya ini nyamannya kayak gini aja, ya udah mangga. Cuman lagi-lagi agama tuh jelas. Kalau yang melarang berarti mewajibkan semua umatnya, khususnya ini bagi perempuan ya, untuk menjaga auratnya, dan laki-laki juga untuk menjaga auratnya gitu ya Smartizen ya. Yang ketiga nih ada mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita. Penting banget nih, terutama yang udah rumah tangga ya. Manfaat berpakaian sesuai syariat Islam kali ini khusus untuk yang sudah berumah tangga. Dalam berumah tangga, yang berhak untuk melihat aurat istri adalah suami, dan sebaliknya. Bagaimana jika seorang istri dengan sengaja memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain dengan cara berpakaian tidak sesuai syariat Islam, dengan yang seksi misalnya Smartizen? Tentu saja hal ini akan membuat sang suami cemburu dan membuat konflik di rumah tangga. Maka itulah manfaat berpakaian yang sangat besar. Ya iyalah, jangan sampai nih kalian yang perempuan, kalau ada suaminya pakainya bajunya gombro aja, kayak anduk dilipet ke ini ke rambut gitu kan. Aduh kayak mama pokoknya. Tapi kalau kondangan biar pakai bajunya yang cantik menor gitu kan, untuk kelihatan orang lain, untuk mengundang syahwat orang lain, itu nggak boleh. Jangan di luar pakai hand body, ketemu suaminya pas mau tidur pakai autan, dikira nyamuk suaminya ya. Jangan ya. Selanjutnya ada manfaat memberikan sesuatu yang spesial bagi suami atau istri kita. Ya jelas, karena aurat kayak tubuh kita itu haknya pasangan kita. Jangan dikasih ke orang yang lain tentunya ya. Karena ibaratnya pasangan tuh pakaian yang menutupi
pasangannya masing-masing, menutupi dari segi kekurangan, menutupi dari segala buruknya gitu. Saling melengkapi intinya ya. Yang terakhir ada mencegah timbulnya penyakit dengan gangguan kesehatan. Ada beberapa penyakit yang muncul jika kita tidak menutup aurat kita, khususnya di ruang terbuka. Misalnya kanker kulit, kulit menjadi hitam, noda flek di kulit, kulit terbakar, dan lain sebagainya. Kita dapat mencegah berbagai penyakit tersebut dengan cara memakai pakaian sesuai syariat Islam dan melindungi tubuh dari berbagai penyebab penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Jadi Islam tuh luar biasa ya, karena ada maksud tertentu. Selain untuk menutup auratnya yang baik, supaya tidak ada nafsu dari lawan jenis tentunya. Di sini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Bener banget. Ketika matahari panas gitu kan, yang biasanya terbuka, ada banyak penyakit yang tidur flek segala macam supaya tidak hitam kulitnya. Bagi takutnya ada yang ya kita kan suka banget yang putih-putih kulitnya, makanya dengan menutup biar lebih sehat lagi. Itulah ya, banyak banget di sini manfaatnya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu persatu ya, cuman itulah yang manfaat yang besarnya ya. Jadi Smartisan diharapkan untuk mulai sekarang. Takutnya ada yang belum berpakaian yang masih kadang-kadang gitu kan, kadang yang muslim banget, kadang seksi banget malahan. Cobalah ya, tadi karena udah ada manfaatnya dan hukumnya pun jelas bahwa Islam menganjurkan untuk menutup aurat kita. Tadi ada aturannya supaya kita terhindar dari dosa yang sangat besar. Dan ketika kita menjalani perintah dari Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dan pastinya Allah akan meridhoi dan beri rahmat bagi kita semua. Oke, Smartisan, karena ada lagu dulu nih dari Senada, Jagalah Hati. Jadi Smartisan jangan kemana-mana. Iya, Smartisan, gak terasa banget nih kita udah di penghujung akhir acara. Jadi mohon maaf, Heri harus pamit dulu karena udah jam 7 malam. Tapi besok kita bakal ketemu lagi kok, tenang aja, di hari Kamis seperti biasa di program tercinta kita Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam dari jam 5 sampai jam 7 malam. Oleh karena itu Heri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.